Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ini adalah video bagian kedua tentang suku banyak tipe UTBK. Di video bagian pertama saya sudah membahas dua buah soal ini. Link videonya ada di deskripsi video, silakan kalian lihat di situ ya. Dan di video yang sekarang yang saya bahas adalah dua buah soal berikut. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Alangkah baiknya kalau kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya langsung bahasnya dari soal pertama atau nomor 3. Diketahui P dan Q suatu polinomial. Jika Px berturut-turut memberikan sisa negatif 1 dan 5, jika dibagi X negatif 1 dan dibagi X plus 2, oke, stop dulu. Kita ulang, Px berarti sisanya negatif 1 jika dibagi X min 1. Padahal berdasarkan teorinya, Px atau suku banyaknya ini Fx dibagi X negatif A itu sisanya Fa. X-nya ini diganti dengan A. Berasal dari pembaginya itu kalau kita sama dengan kan 0. X kurang A sama dengan 0 berarti X sama dengan A. Nah ini karena tadi Px dibagi X negatif 1, sisanya berarti P1. X negatif 1 sama dengan 0, X-nya 1. Berarti sisanya P1. Ternyata sisanya negatif 1, berarti P1 itu negatif 1. Nah, bisa ditulis seperti ini. P1 itu negatif 1. Dan sisanya 5 apabila dibagi X plus 2. Harusnya kan sisanya P negatif 2. Berarti P negatif 2 itu 5. Selanjutnya, Qx sisanya 1 jika dibagi X plus 2. Kan harusnya sisanya Q negatif 2 tuh. Berarti Q negatif 2 itu 1. Apalagi? Sisanya negatif 2 dibagi X negatif 1. Berarti Q1 itu negatif 2. Sorry, terlalu besar ya. Q1 itu negatif 2. Maka PQX ini dibagi oleh ini sisanya yang mana? Nah, ini kita tulis seperti ini ya. Pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ini suku banyaknya, ini pembaginya. Berarti bisa kita tulis suku banyaknya P Q X dibagi oleh ini pembaginya. Sekalian kita faktorkan kalau bisa. Oh, itu bisa difaktorkan. X positif 2, X negatif 1 ya. Difaktorkan jadi ini ya. Dikali hasil bagi yang kita nggak tahu, ditambah sisa. Karena pembaginya derajat 2, sisa harus berderajat 1, nggak boleh lebih. Berarti sisanya kita misalkan aja. Misalnya AX plus B. Ini yang mau kita cari sisanya itu. Perhatikan kita punya sesuatu yang bagus di sini. Yaitu kalau X-nya kita ganti dengan negatif 2. Karena mengakibatkan ini jadi 0. Perkalian apapun segini berarti hasilnya 0. Jadi meskipun kita tidak tahu HX itu apa, nanti kalau dikali 0 hasilnya akan 0. Oke, X-nya kita ganti dengan negatif 2 kalau gitu ya. P Q negatif 2 berarti ini 0. A kan negatif 2 berarti negatif 2A ditambah B. Dan kita sudah punya Q negatif 2, ini dia 1. Berarti kita ganti dengan 1 itu.
negatif 2A ditambah B. Dan kita sudah punya P1. Nah ini dia, negatif 1. Berarti ini sama dengan negatif 1. Atau saya tulis di kanannya aja ya. Soalnya agar tempatnya ngirit ya. Oke, dari sini juga akan bagus kalau X-nya kita ganti dengan 1 juga. Nah sekarang X-nya kita ganti dengan 1. PQ1 berarti ini pasti 0. X-nya 1 berarti A tambah B. Nah dan kita sudah punya Q1. Ah ini negatif 2. Berarti kita ganti dengan negatif 2. A tambah B. Dan kita sudah punya P negatif 2, yaitu 5. Berarti ini sama dengan 5, atau kita tulis di kanannya ini aja. Nah perhatikan, kita punya dua persamaan, ini dan ini. Dieliminasi ya. Diapain? Dikurang aja. Kita kurang, negatif 2A dikurang A berarti negatif 3A. Negatif 1, negatif 5 berarti negatif 6. Ketemulah A-nya 2. B-nya masukkan ke sini aja. A-nya 2 berarti B-nya 3. Dan kita tadi mencari sisa, yaitu yang ini yang dimisalkan AX plus B. Dengan A dan B nya udah ketemu ini, berarti ketemulah sisanya itu. Sisa tadi AX plus B menjadi A nya 2, X positif 3. Jawabannya 2X tambah 3 yang B. Soal kedua. Jika sisa pembagian PX oleh X negatif 1, berarti kan sisanya harusnya P1. Nah, kita tulis gini, P1 adalah 1. Oh, ternyata sisanya itu 1. Oh, berarti ini 1. Maka sisa pembagian PX oleh X negatif 1 dikali X negatif 3 itu apa? Berarti bisa kita tulis gimana tuh? Di sini aja ya. PX dibagi oleh X negatif 1, X negatif 3. Hasil baginya kita nggak tahu. Sisanya, karena pembaginya ini derajat 2, ini kan kalau dikali X kuadrat tuh derajat 2, maka sisanya harus berderajat 1. Kita misalkan aja AX plus B. Itu kan derajatnya 1. Kalau misalnya pembaginya derajat 3, sisanya harus derajat 2. Nah, derajat 2 itu seperti apa? AX kuadrat ditambah BX tambah C. Seperti itu. Nah sekarang kita proses. Perhatikan ada yang bagus. Kalau X-nya kita ganti dengan 1 ya. Perhatikan jadinya P1 tuh. Ini 0. A tambah B. Ya. Ini juga bagus kalau X-nya kita ganti dengan 3. P3. Ini tetap 0. A kali 3. 3A tambah B. Nah, kalau dikurang, kan bagus tuh bentuknya. B-nya hilang nanti ya. Bawah kurang atas saja berarti P3 dikurang P1. P1 kita udah punya ini. 1. Langsung kita ganti dengan 1. Berarti 3A dikurang A itu 2A. B-nya habis ya. Kalau gitu ketemu A-nya. Berarti bagi 2 kan? Setengah P3 dikurang setengah. Ini A-nya. Kita tandai dulu. Sekarang kita cari B-nya. Nah, dari persamaan yang sini. Dengan P1-nya ini udah ketemu 1 ya. Bisa kita ganti dengan 1 itu. Berarti B itu adalah P1 ini dikurang A. Dengan P1-nya bisa diganti dengan 1. Berarti 1 dikurang A. Dengan A-nya seperti ini berarti kalau 1 dikurang dia, hasilnya nanti 1 dikurang negatif setengah itu 3/2.
dikurang setengah P3 seperti ini. Nah, inilah B-nya. Sekarang kan kita mencari ini tadi, AX tambah B atau sisanya. Berarti AX tambah B atau sisa itu menjadi A-nya kita ganti. Setengah P3 negatif setengah X ditambah B. B-nya 3/2 negatif setengah P3. Perhatikan ini ada setengah P3 negatif setengah. Ini bisa kita bentuk ke situ ya. Artinya satu segini dulu. Ini setengah P3 dikurang setengah X. Ini kalau kita bentuk ke sana. Nah, min setengah aja. Min setengah P3. Biar minyak keluar aja. Biar jadi setengah P3. Nah gitu. Biar sama dengan sini berarti harus min setengah aja. Gini. Nah ini kan baru positif setengah. Harusnya positif 3/2. Berarti kan harus tambah 2/2. Setengah 1/2 ditambah 2/2 itu kan 3/2. Ditambah 2/2, 2/2 itu 1. Nah bisa ditulis seperti itu. Perhatikan ada yang sama nih. Kita keluarkan itu. Dikeluarkan seperti ini jadinya. Setengah. Atau setengahnya juga keluar aja ya. Berarti P3 negatif 1 X. Gini. Sorry. Yang keluar ini maksudnya. Ini yang keluar ya. Dengan setengahnya langsung saya keluarkan ke situ. Itu udah keluar. Berarti kan dalam kurung masih ada X negatif 1. Karena ini keluar, ini tinggal 1 ya. Negatif 1 tambah 1. Dah, inilah dia hasilnya. Ada enggak? Setengah P3 negatif 1 X negatif 1 tambah 1. Yang B. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Lihat videonya berulang-ulang supaya makin paham dengan tipe soal seperti ini. Dan kalau sudah lancar, coba kalian kerjakan ulang, tapi nggak usah lihat pembahasannya bisa atau enggak. Seandainya bisa berarti udah lancar. Tapi kalau misalnya kok berhenti, kok mentok, itu artinya ada masalah. Kalian harus lihat lagi pembahasannya. Oh seperti ini, tutup lagi, kerjakan lagi seperti itu. Itu salah satu cara mengatasi kesulitan matematika ya. Oke, untuk video yang akan datang, saya akan membahas 3 buah soal ini. Alangkah baiknya kalau kalian coba terlebih dahulu ya. Dan share ke sebanyak mungkin orang ya, supaya manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.